Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan mempresentasikan materi dari tugas proyek kami yang berjudul pelayanan pelanggan, logistik, dan pengiriman sistem elektronik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Laura Azahra. Nama saya Anis Mugianti. Nama saya Dea Zraulia. Nama saya Margareta Syara. Next. Materi pembahasan. Yang pertama, pengertian pelayanan pelanggan menurut para ahli. Yang kedua, aspek-aspek pelayanan pelanggan. Yang ketiga, karakteristik pelayanan pelanggan. Yang keempat, indikator pelayanan pelanggan. Yang kelima, manfaat pelayanan pelanggan. Yang keenam, cara meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan. Yang ketujuh, pelayanan pelanggan. Yang kedelapan, logistik dan pengiriman. Yang kesembilan, sistem pembayaran elektronik. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Next. Yang pertama adalah produk objek. Pada proyek analisis kali ini adalah peningkatan produk ini, kelompok kami menganalisis toko Luna Nova Beach. Kelompok 3 menganalisis toko Luna Nova Beach. Toko ini menjual aksesoris kerajinan tangan manik-manik dengan proses pembuatan menyusun dan merangkai manik-manik kecil dari berbagai bahan seperti plastik, kaca, kayu, logam, atau batu alam menjadi produk kerajinan yang memiliki nilai estetika dan fungsional seperti gelang, cincin, kalung, anting, bros, dan hiasan lainnya. Next. Pengertian pelayanan pelanggan. Menurut Kasmir tahun 2017, pelayanan pelanggan adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau suatu organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, sesama karyawan, dan juga pimpinan. Yang kedua, menurut Ciptono tahun 2005, pelayanan pelanggan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Yang ketiga, menurut Lipiyawadi dan Hamdani tahun 2006, pelayanan pelanggan adalah berbagai aktivitas di seluruh area bisnis yang berusaha mengkombinasikan mulai dari pemesanan, pemrosesan, hingga pemberian hasil jasa melalui komunikasi untuk mempererat kerjasama dengan konsumen. Next. Aspek-aspek pelayanan pelanggan. Menurut Rangkuti tahun 2010, pelayanan terhadap pelanggan memiliki 3 aspek utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, personalis. Personalis adalah memberikan pelayanan dengan sepenuh hati kepada pelanggan secara personal, yaitu dengan cara menyebut nama pelanggan pada waktu berhubungan sambil tersenyum. Yang kedua, memorable. Memberikan pelayanan yang akan selalu dikenang oleh pelanggan, misalnya dengan cepat tanggap membantu permasalahan pelanggan. Memberikan pelayanan yang akan selalu dikenang tidak harus mahal, bisa berupa pelayanan kecil tetapi memberikan makna yang sangat besar, misalnya memberi perhatian secara khusus kepada pelanggan tersebut. Yang ketiga, timely. Saat ini bukan zaman memberikan pelayanan yang lambat pada pelanggan. Pelanggan yang menggunakan produk atau jasa perusahaan adalah pelanggan yang sibuk dan istimewa. Jadi perusahaan sudah seharusnya memberikan pelayanan yang terbaik dan secepat mungkin kepada orang-orang yang istimewa tersebut. Next. Karakteristik pelayanan pelanggan. Menurut Chris Simons tahun 2006, pelayanan pelanggan memiliki beberapa ciri atau karakteristik, antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi pelanggan dalam proses pelayanan. Kehadiran pelanggan sebagai partisipan dalam proses pelayanan membutuhkan sebuah perhatian untuk mendesain fasilitas. Yang kedua, kejadian pada waktu yang bersamaan atau simultaneity. Fakta bahwa pelayanan dibuat untuk digunakan secara bersamaan sehingga pelayanan tidak disimpan. Yang ketiga, pelayanan langsung digunakan dan habis. Service perishability. Pelayanan merupakan komoditas yang cepat habis. Keempat, tidak berwujud atau intangibility. Pelayanan adalah produk pikiran yang berupa ide dan konsep. Yang kelima, beragam.
atau heterogeneity. Kombinasi dari sifat tidak berwujud pelayanan dan pelanggan sebagai partisipan dan penyampaian sistem pelayanan menghasilkan pelayanan yang beragam dari konsumen ke konsumen. Next. Indikator pelayanan pelanggan. Menurut Lupiyawadi dan Hamdani tahun 2006, kualitas pelayanan pelanggan dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu sebagai berikut. A. Bukti fisik tangible adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensi kepada pihak eksternal. Penampilan, sarana, dan prasarana fisik perusahaan yang dapat diandalkan keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Yang kedua, empati dengan memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan pelanggan, di mana suatu perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan untuk memenuhi kebutuhan secara secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. Yang kelima, kehandalan yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan, yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan dan sikap yang simpatik. Yang D, daya tanggap. Daya tanggap adalah suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada konsumen dengan menyampaikan informasi yang jelas sehingga responsiveness dapat menumbuhkan persepsi yang positif terhadap kualitas jasa yang diberikan. Yang E, jaminan. Jaminan adalah pengetahuan, kesopanan santunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para konsumen kepada perusahaan. Next. Manfaat pelayanan pelanggan. Menurut Kotler dan Keller 2012, pelayanan pelanggan memberikan dampak yang langsung terhadap kepuasan konsumen. Adapun beberapa manfaat dari pelayanan pelanggan terhadap kepuasan konsumen antara lain yang pertama, pelanggan akan setia. Konsumen akan setia kepada perusahaan karena konsumen merasa pelayanan perusahaan sangat baik. Yang kedua, pelayanan bisa menjadi media iklan. Pelanggan bisa menjadi media iklan gratis karena kepuasan pelanggan terhadap pelayanan perusahaan. Yang ketiga, kelangsungan bisnis jangka panjang terjamin. Dengan semakin banyaknya pelanggan tetap perusahaan, maka perusahaan tidak perlu khawatir tidak akan mendapatkan pelanggan. Yang keempat, pelanggan tidak akan mempermasalahkan mengenai harga karena kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Yang kelima, pelanggan merasa puas karena kebutuhannya terpenuhi. Kebutuhan pelanggan bukan hanya dari kualitas produk, melainkan juga dari segi kualitas pelayanan perusahaan. Yang keenam, nama baik perusahaan menjadi meningkat. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya pelanggan yang merasa puas dan menjadi pelanggan yang setia. Yang ketujuh, unggulan dalam persaingan bisnis. Perusahaan bisa dikatakan satu langkah di depan perusahaan lain dalam bersaing karena pelanggan telah mempercayai baik dari segi pelayanan maupun kualitas suatu perusahaan. Selanjutnya, cara meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan. Menurut Utami 2006, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan. Yang pertama, memberi informasi dan pelatihan. Karyawan atau penyedia jasa harus memahami barang dagang yang ditawarkan maupun kebutuhan pelanggan, sehingga dengan informasi ini karyawan dapat menjawab pertanyaan dan menyarankan produk ke pelanggan. Yang kedua, menyediakan dukungan emosional. Layanan penyediaan jasa harus mempunyai pendukung untuk menyampaikan layanan yang diinginkan oleh pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi internal dan menyediakan pendukung. Ketika melayani pelanggan, karyawan sering harus mengatur konflik antara kebutuhan pelanggan dan kebutuhan perusahaan. Yang keempat, menyediakan perangsang. Beberapa filter menggunakan perangsang seperti membayar komisi pengawas, memberikan komisi untuk target penjualan untuk memotivasi karyawan.
Selanjutnya ada pelayanan pelanggan. Yang pertama itu menjawab respon dengan cepat. Toko Luna Nova selalu berusaha membalas pertanyaan pelanggan secepat mungkin melalui berbagai platform, yaitu Shopee. Yang kedua, sikap ramah. Admin Luna Nova menggunakan bahasa yang sopan dan hangat saat berkomunikasi sehingga pelanggan merasa nyaman dan dihargai. Yang ketiga, pelayanan profesional. Informasi yang diberikan sesuai dengan produk yang ditanyakan dan disampaikan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya ada penanganan keluhan. Yang pertama, menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. Toko Luna Nova selalu berusaha menyelesaikan setiap masalah pelanggan secara cepat dan sesuai prosedur. Yang kedua, merespon keluhan dengan ramah dan sopan. Setiap keluhan pelanggan ditanggapi oleh admin dengan sikap ramah, sopan, dan penuh empati agar pelanggan merasa didengar dan dihargai. Yang ketiga, memberikan solusi yang memuaskan. Contohnya, jika gelang atau cincin yang diterima rusak, toko akan segera menawarkan penggantian produk baru atau pengembalian dana sesuai dengan keinginan pelanggan. Yang keempat, menjaga komunikasi terbuka selama proses penanganan. Toko Luna Nova terus memberikan update kepada pelanggan mengenai status penyelesaian keluhan agar pelanggan tidak merasa diabaikan. Selanjutnya, melakukan riset keluhan pelanggan. Yang pertama, Toko Luna Nova kurangnya sistem panduan ukuran size yang akurat dalam proses produksi atau deskripsi produk. Yang kedua, ditemukan masalah pada aspek keamanan barang karena produk hanya dibungkus dengan bubble wrap tanpa kotak perlindungan. Selanjutnya ada logistik dan pengiriman. Yang pertama, pemeriksaan produk sebelum dikirim. Sebelum dikemas, setiap produk dicek ulang untuk memastikan sesuai dengan pesanan pelanggan, baik dari segi warna, ukuran, maupun jumlah. Yang kedua, pengemasan yang rapi dan aman. Produk dikemas dengan rapi dan menggunakan bahan pelindung agar aman dalam proses pengiriman, terutama karena produk bersifat handmade dan sensitif. Yang ketiga, memberikan nomor resi kepada pengirim. Toko Luna Nova langsung memasukkan notifikasi menginformasikan nomor resi kepada pelanggan agar mereka bisa melacak kiriman pesanan secara mandiri melalui aplikasi Shopee. Yang keempat, pengiriman sesuai jadwal. Pengiriman dilakukan sesuai dengan estimasi yang dijanjikan. Jika ada kendala dari pihak ekspedisi, toko akan segera menginformasikan kepada pelanggan. Selanjutnya, kerjasama dengan kurir. Yang pertama, menjaga komunikasi yang baik dengan kurir. Toko Luna Nova secara rutin berkomunikasi dengan pihak kurir untuk memastikan proses pengiriman berjalan lancar dan tepat waktu, baik dalam hal pengambilan barang maupun pengantaran ke pelanggan. Yang kedua, memastikan ketepatan terhadap jadwal pengiriman. Toko Luna Nova bekerja sama dengan kurir untuk memastikan setiap paket dikirim sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, serta menghindari keterlambatan yang bisa merugikan pelanggan. Yang ketiga, mengatasi kendala pengiriman dengan cepat. Jika terjadi masalah atau kendala dalam proses pengiriman, Toko Luna Nova berkoordinasi langsung dengan pihak kurir untuk menemukan solusi yang cepat, misalnya penggantian rute atau pengiriman ulang. Yang keempat, koordinasi untuk pengiriman khusus atau prioritas. Jika ada pesanan yang memerlukan pengiriman ekspres atau khusus, Toko Luna Nova bekerjasama dengan kurir untuk memastikan pesanan sampai tepat waktu sesuai kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, pelacakan pesanan. Yang pertama, memantau status pengiriman secara aktif. Untuk memastikan pesanan tiba tepat waktu, Toko Luna Nova juga secara berkala memantau status pengiriman, terutama pada pesanan yang belum terkonfirmasi diterima dalam waktu normal. Yang kedua, menginformasikan keterlambatan kepada pelanggan. Jika ada keterlambatan pengiriman dari pihak kurir, Toko Luna Nova akan segera memberitahu pelanggan dan menjelaskan penyebab serta perkiraan waktu tiba. Yang ketiga, memberikan solusi jika pesanan hilang atau tidak sampai. Bila terjadi pesanan hilang atau tidak sampai, toko akan berkoordinasi dengan pihak kurir dan